Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita yang luar biasa besar. Karena itulah di kesempatan yang mulia ini, bagaimana kita menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk beramal soleh, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat itu adalah bertemunya kita dengan bulan Ramadan. Karena itu sahabat-sahabat yang berbahagia, di antara hikmah kita berpuasa adalah sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah memberikan perangkat-perangkat kelengkapan hidup kepada kita, yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 78, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kita dari rahim ibu kita. Allah yang menjadikan kita hidup di dunia ini. Allah yang mengeluarkan dari rahim ibu kita untuk berada di alam dunia ini. La ta'lamuna syai'a. Dalam kondisi kita tidak mengerti apa-apa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajari kita, menurunkan para nabi dan rasul, membimbing kita untuk memahami kehidupan ini. Wa ja'alalakumus sam'a. Allah memberikan kepada kita pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun. Yang perangkat-perangkat itu diberikan oleh Allah kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah syukur ini yang Allah berikan kepada kita adalah kewajiban kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kenyataannya sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat ke-13, Allah menyebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit hamba Allah ini yang bersyukur. Hanya sedikit hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenyataan bagaimana hamba Allah yang seharusnya dia bersyukur terhadap nikmat Allah, tetapi mereka sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sebabnya mereka kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Manusia diciptakan yang penuh dengan keluh kesah. Ketika mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempitan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muncul rasa keluh kesah ini. Tetapi wa idza massahul khairu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, kelapangan rezeki, kemudahan hidup, menjadi manusia yang bakhil dan kikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebab mengapa sedikit manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat yang berbahagia, di antara hikmah kita berpuasa adalah sebagai sarana
untuk menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa dalam hidup kita bisa merasakan ketika berpuasa bagaimana haus, bagaimana letih, bagaimana lapar. Kita tahan mulai dari pagi, siang hari ketika kita bekerja dalam kondisi letih, kondisi lemah, kemudian sampai sore hari, kemudian ketika datang azan maghrib, kita merasakan nikmatnya minum dan nikmatnya makan. Kita bisa merasakan bagaimana orang-orang yang mereka tidak bisa makan bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang hari dia kesulitan untuk makan. Kita bisa merasakan bagaimana saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, mereka bukan cuma sekedar kesulitan makan, tetapi mereka juga tidak bisa mendapatkan keamanan yang baik. Jiwanya terancam, nyawanya terancam disebabkan karena kondisi yang mereka hadapi. Bukan hanya di Palestina, di sekitar kita masih banyak orang-orang yang tidak bisa makan, tidak bisa kenyang. Sehingga dengan Ramadan ini kita bisa merasakan betapa Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Kita masih lebih baik daripada saudara kita. Kita bisa merasakan betapa nikmatnya makan dengan tenang, dengan tentram, dengan enak ketika kita berbuka, sementara saudara kita, mereka tidak bisa merasakan nikmat itu. Ma'asyiral muslimin, itulah yang menjadikan kita untuk menjadikan Ramadan ini adalah sarana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmatnya. Namun barang siapa yang kufur kepada Allah, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan Ramadan ini melatih kita bersyukur kepada Allah. Dimudahkan oleh Allah, dijadikan kita sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur. Sebagaimana Rasulullah ketika bersama Ibunda Aisyah, bagaimana semangatnya ibadah, padahal dia seorang yang dijaga oleh Allah, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyebutkan, afala akuna abdan syakura. Tidaklah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini melatih kita sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiri dawan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.